semuanya, kembali lagi di Senja Podcast. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang tidak diharapkan, namun dia malah hadir dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Ya, benar sekali, dia adalah virus COVID-19 alias Corona. Corona digadang-gadang mampu menyebar dan menempel di tubuh kita kalau kita bersalaman, cipika-cipiki, apalagi cubit-cubitan. Nah, kita akan menggibah Corona dari A sampai Z. Penasaran kan? Mau tahu fakta-fakta tentang Mbak atau Mas Corona ini? Dengan topik Ada Apa Dengan Corona, selengkapnya hanya di Senja Podcast. Ngobrol santai tapi serius bersama saya, Meta Rahmawati. Dunia tengah menghadapi wabah virus corona, SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang telah menjangkiti lebih dari 200 negara. Virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun lalu ini telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Melansir dari The Atlantic, sebuah studi mengungkapkan bahwa pada dasarnya virus corona pada individu mudah untuk dihancurkan. Setiap partikel virus terdiri dari satu set gen kecil dikelilingi oleh bola molekul lemak. Sementara, cangkang lipid mudah terkoyak oleh sabun. Maka, pencucian tangan selama 20 detik yang menyeluruh dapat menghilangkan virusnya. Selain itu, cangkang lipid juga rentan terhadap unsur-unsur tertentu. Sebuah studi baru juga menunjukkan coronavirus atau SARS-CoV-2 ini bertahan tidak lebih dari 1 hari di atas kertas karton dan sekitar 2 hingga 3 hari pada baja dan plastik. Virus-virus ini juga membutuhkan inang untuk hidup. Meski begitu, masih banyak informasi yang belum jelas mengenai virus corona. Susan Weiss dari University of Pennsylvania telah mempelajarinya selama sekitar 40 tahun. Ia mengatakan sebelumnya hanya sedikit ilmuwan yang berminat untuk mempelajari virus corona. Tetapi setelah epidemi SARS pada tahun 2002 lalu, jumlah ilmuwan yang tertarik mempelajari virus tersebut membengkak. Disebutkan, SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 bukanlah flu. Virus ini menyebabkan penyakit dengan gejala yang berbeda, menyebar, membunuh lebih mudah, dan milik keluarga virus yang sama sekali berbeda. Keluarga SARS-CoV-2 ini merupakan jenis ketujuh bersama dengan 6 jenis virus corona lainnya yang menginfeksi manusia. 4 diantaranya yaitu OC43, HKU1, NL63, dan 229EE. Yang telah lebih dari seabad menyebabkan sepertiga dari pilek biasa. 2 lainnya yaitu MERS dan SARS menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Lalu, mengapa coronavirus ketujuh ini menjadi pandemi? Ya, kawan, sekarang kita lanjut ke alasan SARS-CoV-2 kenapa bisa menginfeksi manusia. Jadi, struktur SARS-CoV-2 ini memberikan beberapa petunjuk tentang cara virus tersebut dapat menginfeksi manusia. Pada dasarnya, bentuknya adalah bola runcing. Virus ini dapat dikenali dari paku yang menempel pada protein yang disebut dengan ACE2 yang ditemukan di permukaan sel. Inilah langkah awal menuju infeksi. Kontur yang tepat dari bentuk SARS-CoV-2 memungkinkannya untuk menempel jauh lebih kuat ke ACE2 daripada yang dilakukan coronavirus yang menyebabkan SARS. Jadi, secara umum, semakin kuat ikatan, maka semakin sedikit virus yang diperlukan untuk memulai infeksi. Selain itu, terdapat fitur penting lainnya, yaitu paku virus corona. Paku coronavirus terdiri dari 2 bagian yang terhubung dan akan aktif saat bagian tersebut dipisahkan. Di mana, dengan demikian, virus dapat memasuki sel inang. Dalam virus corona pada SARS, pemisahan ini terjadi dengan beberapa kesulitan. Namun, dalam SARS-CoV-2, jembatan yang menghubungkan kedua bagian dapat dengan mudah dipotong oleh enzim yang disebut furin yang dibuat oleh sel manusia dan ditemukan di banyak jaringan. Sebagai contoh,
Sebagian besar virus pernafasan cenderung menginfeksi saluran udara bagian atas atau bawah. Jadi, secara umum, infeksi saluran pernapasan atas lebih mudah menyebar, namun cenderung lebih ringan. Sementara, infeksi saluran pernapasan bawah lebih sulit ditularkan, namun lebih parah. Virus SARS-CoV-2 nampaknya menginfeksi saluran udara bagian atas dan bawah. Kemungkinan karena dapat mengeksploitasi furin di mana-mana. Hal itu bisa menjelaskan mengapa virus dapat menyebar di antara orang-orang sebelum gejala muncul. Suatu sifat yang membuat virus sangat sulit untuk dikendalikan. Kemungkinan virus tersebut ditransmisikan secara terbatas pada saluran udara bagian atas sebelum masuk lebih dalam dan menyebabkan gejala parah. Namun, sepenuhnya hal tersebut merupakan hipotesis dan sebagian besar masih menjadi misteri. Virus corona baru ini nampak efektif menginfeksi manusia meskipun berasal dari hewan. Kerabat terdekat SARS-CoV-2 ditemukan pada kelelawar, kemudian menginfeksi ke manusia baik secara langsung atau melalui spesies lain. Virus corona yang ditemukan pada terenggiling liar juga menyerupai SARS-CoV-2. Namun, hanya di bagian kecil lonjakan yang mengenali ACE2. Sehingga, kedua virus tersebut berbeda dan terenggiling tidak mungkin menjadi reservoir asli dari virus corona baru ini. Saat SARS pertama kali melakukan lompatan, periode mutasi singkat diperlukan untuk mengenali ACE2 dengan baik. Namun, SARS-CoV-2 dapat melakukan sejak hari pertama. Stabil sejak awal pandemi, virus tersebut tidak berubah untuk sejumlah hal yang signifikan. Virus corona bermutasi dengan cara yang dilakukan semua virus, tetapi lebih dari 100 mutasi yang telah didokumentasikan, tak ada perubahan yang dominan dari virus-virus sebelumnya. Penikmat Senja Podcast, kalau di awal tadi kita sudah membahas mengenai sifat, bentuk, dan cara penyebaran virus corona di dalam tubuh manusia, nah sekarang ini kita masih membahasnya lagi nih. Jadi terdapat banyak sekali kesalahpahaman masyarakat mengenai virus corona. Nah, berikut ini di Senja Podcast akan menyajikan mitos sekaligus fakta coronavirus menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang perlu banget kita ketahui. Masuk pada mitos pertama, ini ada mitos pengering tangan efektif untuk membunuh virus COVID-19. Nah, faktanya pengering tangan ini justru tidak efektif dalam membunuh virus corona terbaru tersebut. Untuk melindungi diri dari virus tersebut, kita disarankan agar sering membersihkan tangan dengan sabun dan air. Namun, kita juga dapat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Baru setelahnya kita keringkan dengan tisu atau pengering tangan itu. Nah, mencuci tangan dengan sabun secara teratur ini dapat meminimalisir resiko masuknya virus ke dalam tubuh. Nah, jadi guys, itu penggunaan pengering tangan mitos ya. Bukan karena pengering tangan lalu kita dapat terhindar dari COVID-19. Namun kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air. Lanjut pada mitos yang kedua, ada mitos lampu desinfeksi ultraviolet atau UV dapat membunuh virus corona. Nah, faktanya ini, beberapa rumah sakit memang menggunakan lampu ini untuk membunuh mikroba pada alat-alat kesehatan seperti di ruang operasi atau di laboratorium. Namun, WHO tidak menyarankan bagi Anda menggunakan lampu UV untuk mensterilkan tangan atau area kulit lainnya. Karena radiasi dari sinar UV ini malah dapat menyebabkan kulit kita menjadi iritasi. Lanjut, mitos yang ketiga, ada mitos pemindai suhu atau thermal detector efektif dalam mendeteksi orang yang terinfeksi COVID-19. Faktanya, alat ini hanya bisa mendeteksi orang dengan virus corona yang mengalami gejala demam. Pasalnya, pemindai suhu tersebut bekerja untuk mendeteksi adanya perbedaan suhu. Orang yang memiliki suhu tubuh lebih dari normal karena infeksi virus ini dapat terdeteksi. Sebaliknya,
Mendeteksi suhu tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi tetapi belum sakit demam. Dilansir dari CDC, dibutuhkan antara 2 hingga 14 hari sebelum orang yang terinfeksi menjadi sakit dan mengalami demam. Jadi, orang yang terinfeksi virus corona yang tidak mengalami demam sulit untuk dideteksi menggunakan thermal detector ini. Jadi, tidak efektif sekali untuk mendeteksi orang yang terinfeksi corona COVID-19 ini. Lanjut ke mitos keempat, yaitu menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus COVID-19. Guys, faktanya menyemprot alkohol atau klorin ke seluruh tubuh Anda ini tidak akan membunuh virus yang telah memasuki tubuhmu. Menyemprotkan zat-zat semacam itu bisa berbahaya bagi pakaian atau selaput lendir tubuh seperti mata dan mulut. Ketahuilah bahwa alkohol dan klorin dapat berguna untuk mendesinfeksi permukaan, tetapi perlu digunakan di bawah rekomendasi yang tepat. Jadi, menggunakan alkohol atau klorin ini secara berlebihan akan berdampak buruk di tubuh kita secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ini mitos yang kelima, tidak aman menerima surat atau paket dari Cina. Hal ini sungguh-sungguh tidak dibenarkan ya guys. Faktanya, orang yang menerima paket dari Cina tidak beresiko tertular virus corona. Dari analisis sebelumnya, coronavirus tidak akan bertahan lama pada objek seperti surat atau paket menurut WHO. Di awal tadi sudah saya jelaskan ya ini, jadi ini sangatlah mitos sekali, jangan takut menerima surat dari Cina atau paket dari Cina. Ya oke, lanjut di mitos ke-6, hewan peliharaan di rumah dapat menyebarkan COVID-19. Guys, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini. Namun, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan ya. Ini melindungi kita dari berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan ke manusia. Jadi tetap menjaga kebersihan masing-masing. Mitos yang ke-7, vaksin pneumonia dapat melindungi dari virus COVID-19. Meski keduanya merupakan penyakit pada sistem pernapasan, faktanya vaksin pneumonia seperti vaksin pneumococcus dan vaksin Haemophilus influenza tipe B atau HIB tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru. Virus COVID-19 adalah virus baru dan berbeda, sehingga membutuhkan vaksin sendiri, nggak bisa dia menggunakan vaksin-vaksin sebelumnya. Namun, vaksinasi terhadap penyakit pernapasan sangat dianjurkan untuk melindungi kesehatan kita semua. Lanjut, mitos yang ke-8. Secara rutin membilas hidung dengan saline membantu mencegah infeksi COVID-19. Guys, ini tidak ada bukti bahwa mencuci hidung dengan saline secara teratur akan melindungi orang dari infeksi virus corona. Nah, kalau belum tahu saline ini merupakan cairan larutan garam dan air yang digunakan pada perawatan kesehatan. Dilansir dari Medicine.net. Hanya ada beberapa bukti bahwa mencuci hidung dengan saline secara teratur dapat membantu orang pulih lebih cepat dari flu biasa. Namun, membilas hidung secara teratur belum terbukti mencegah infeksi pernapasan. Lalu mitos yang ke-9, makan bawang putih membantu mencegah infeksi COVID-19. Bawang putih itu sendiri adalah makanan sehat yang mungkin memiliki beberapa sifat antimikroba. Namun, tidak ada bukti dari wabah saat ini bahwa makan bawang putih mampu melindungi orang dari virus corona tersebut ya. Jadi, makan bawang putih itu menyehatkan, namun untuk menangkal virus corona ini belum ada bukti yang secara signifikan atau konkret gitu. Mitos yang ke-10, memakai minyak wijen dapat menghalangi COVID-19 memasuki tubuh.
Faktanya, minyak wijen tidak membunuh virus corona. Ada beberapa desinfektan kimia yang dapat membunuh COVID-19 di permukaan kulit tubuh, termasuk desinfektan berbasis pemutih atau klorin baik pelarut, etanol 75%, asam perasetat, dan kloroform. Namun, cairan-cairan tersebut memiliki sedikit dampak pada virus jika kita menaruhnya di kulit atau di bawah hidung ketika virus telah memasuki tubuh. Selain itu, bisa berbahaya jika menaruh bahan kimia ini di kulit kita. Jadi, bukannya menangkal, malah menimbulkan penyakit baru gitu ya. Kita harus tetap hati-hati untuk mitos yang ke-10 ini. Mitos yang ke-11, COVID-19 memengaruhi orang yang lebih tua. Faktanya, orang-orang dari segala usia dapat terinfeksi oleh COVID-19. Orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung tampaknya lebih rentan untuk menjadi sakit parah dengan virus baru ini, virus corona. WHO menyarankan orang-orang dari segala usia untuk mengambil langkah-langkah melindungi diri dari virus ini. Nah, misalnya dengan mengikuti kebersihan tangan yang baik dan kebersihan pernafasan yang baik. Tetap mencuci tangan ya, ini lebih utama dari segalanya. Selanjutnya ada mitos antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19. Teman-teman sekalian, antibiotik ini tidak bekerja melawan virus, melainkan hanya melawan bakteri. COVID-19 kita ketahui dia adalah virus, dan oleh karena itu antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit sebab virus corona tersebut, Anda mungkin menerima antibiotik karena koinfeksi bakteri yang mungkin terjadi di tubuh kita ini. Mitos yang terakhir yang sering kali beredar, yaitu tidak ada obat khusus untuk mencegah dan mengobati paparan virus COVID-19. Nah, sampai saat ini memang tidak ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati virus corona baru atau COVID-19. Namun, mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala. Selain itu, mereka yang sakit parah harus mendapatkan perawatan suportif yang optimal. Jadi, apabila kita sudah merasakan gejala-gejala virus corona, lebih baik kita mengkarantina atau mengisolasi diri kita sendiri di rumah sebelum lebih parah. Seperti itu. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Hingga 8 April telah terkonfirmasi 2.956 kasus positif COVID-19, dengan 240 kasus diantaranya meninggal dan 222 kasus sembuh. Kasus ini dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. 2 provinsi yang belum melaporkan kasus terkonfirmasi yaitu Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Kita doakan agar tetap negatif corona ya. Kasus positif yang pertama kali dikonfirmasi pada bulan Maret bukanlah orang Indonesia pertama yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini. Karena pada bulan Januari, seorang pembantu rumah tangga Indonesia atau WNI di Singapura tertular virus dari majikannya. Lalu kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, walaupun demikian, dikabarkan bahwa seorang karyawan Telkom meninggal dunia pada 3 Maret dan baru dinyatakan positif COVID-19 pada 15 Maret, sekaligus menulari istri dan anaknya. Ngeri sekali bukan? Kita harus tetap waspada ya guys. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar
penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Beralih dari pokok bahasan yang sedikit menegangkan dari awal hingga pertengahan tadi, sekarang Senja Podcast akan memberikan cara atau tips untuk kalian semua untuk mencegah corona agar tidak masuk menjangkit dalam tubuh kita. Cara yang pertama adalah tetap di rumah. Awalnya, kebijakan yang diambil oleh WHO adalah social distancing, lalu diubah menjadi physical distancing, dan kebijakan ini juga sudah diterapkan di Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan ini, masyarakat diminta untuk lebih banyak berdiam diri di rumah, bekerja, beribadah, dan belajar juga dari rumah untuk menghindari potensi penularan dan memutuskan rantai transmisi virus corona. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak D. Jokowi tadi ya, kawan-kawan semua. Kita semua juga masih diperkenankan untuk keluar dari rumah jika memang dalam kondisi tertentu dan kondisi yang penting dan mendesak. Dan kita harus tetap mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan terkait tata cara yang baik saat keluar masuk rumah selama pandemi corona berlangsung. Cara atau tips yang kedua adalah rutin untuk mencuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun adalah hal yang penting dalam upaya pencegahan dari berbagai jenis organisme jahat, termasuk virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun ini juga menjadi rekomendasi utama oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Setelah memegang benda-benda apapun dan saat akan melakukan apapun, terutama makan dan menyentuh organ-organ sensitif seperti mulut, mata, dan hidung, lakukan cuci tangan dengan baik dan benar agar dapat mengurangi resiko kuman jahat ikut masuk ke dalam tubuh. Lalu, cara atau tips yang ketiga adalah gunakan antiseptik apabila memang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mencuci tangan. Kita bisa menggunakan hand sanitizer atau antiseptik. Nah, antiseptik atau hand sanitizer ini umumnya memiliki kandungan alkohol yang berfungsi membunuh kuman yang ada di tangan kita. Meskipun tidak 100% terbunuh ya, teman-teman sekalian. Ketua Magister Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Dewi Sumaryani Sumarmoko, MS SPOK, mengingatkan bahwa menggunakan hand sanitizer juga tidak boleh terlalu sering karena berpotensi membuat kulit kita menjadi kering. Jadi sebaiknya jika kita terpaksa harus menggunakan hand sanitizer, setidaknya setelah maksimal 5 kali menggunakan, kita harus mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari kekeringan pada kulit tangan. Dan kulit yang kering sangat berisiko menjadi luka, terutama bagi orang lanjut usia dan orang yang mempunyai penyakit diabetes. Cara yang keempat adalah hindari kontak fisik. Upayakan untuk menghindari kontak fisik dengan siapapun untuk menghindari tertular virus corona. Entah orang yang terlihat sehat, orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, terutama pasien positif COVID-19. Upayakan untuk tidak bersalaman, cipika-cipiki, berpelukan dengan orang, teman atau keluarga yang kita temui di luar rumah. Lalu cara yang kelima adalah jaga jarak dimanapun kita berada. Sebaiknya upaya menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, setidaknya minimal 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar suatu saat orang yang sekitar kita tiba-tiba bersin atau batuk tidak berpotensi mengeluarkan droplet. Jangkauan droplet atau percikan itu tidak sampai ke diri kita. Bagi kita yang sedang sakit,
dan termasuk ODP, PDP maupun pasien konfirm, sebaiknya menjaga jarak dengan orang lain sejauh 2 meter minimal. Menghindari orang lain tertular virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Tips yang keenam adalah pisahkan peralatan pribadi. Bagi Anda yang memiliki anggota keluarga masuk dalam kategori orang yang keluhan menyerupai COVID-19, ODP, PDP maupun positif terinfeksi virus corona, maka sebaiknya Anda dan anggota keluarga yang lain memisahkan peralatan pribadi masing-masing, terutama peralatan makan dan juga ruang makannya. Hal ini dikarenakan potensi terjadinya penyebaran atau percikan droplet sangat mungkin terjadi ketika kita sedang makan. Tips yang ketujuh, pakailah masker. Awalnya kebijakan wajib pakai masker diberlakukan kepada mereka yang sakit. Namun saat ini kebijakan memakai masker saat di luar rumah juga harus dilakukan oleh semua masyarakat, termasuk diri kita yang sedang mengalami keadaan sehat sekalipun. Untuk kalian semua yang saat ini masuk kategori ODP, PDP ataupun sedang memiliki keluhan atau gejala juga diwajibkan memakai masker meskipun hanya di dalam rumah saja. Tips yang ke-8, tidak menyentuh area wajah sembarangan. Seperti yang diketahui, penularan COVID-19 ini umumnya terjadi dari percikan atau droplet melalui media mukosa, bagian mata, hidung, dan mulut. Oleh sebab itu, jangan menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan telanjang. Jika Anda belum mencuci tangan dengan sabun, Anda tidak tahu kuman jenis apa yang berada di tangan kita ini saat tidak mencuci tangan pakai sabun, dan setelah memegang benda asing kita nggak tahu itu ada virus apa saja, seperti itu. Lalu guys, yang ke-9 adalah hindari tempat ramai. Tempat yang ramai berpotensi menjadi sumber transmisi atau penularan COVID-19 tanpa kita ketahui. Di tempat yang ramai atau sengaja berkerumun artinya jarak antar orang yang satu dengan lainnya sangatlah dekat. Selain droplet mudah menjangkau jarak kita, virus SARS-CoV-2 juga telah dinyatakan dapat bertahan di udara bahkan selama 8 jam. Untuk diketahui diduga di luar sana masih banyak orang yang terlihat sehat atau disebut orang tanpa gejala atau OTG yang berpotensi menjadi pembawa virus corona tanpa disadarinya atau sebagai carrier. Tips yang ke-10, laporkan diri untuk Anda yang memiliki beberapa keluhan atau gejala menyerupai COVID-19 dan sudah berlangsung dalam beberapa hari. Sebaiknya untuk melaporkan diri ke hotline COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah 119 ataupun menghubungi layanan hotline fasilitas kesehatan terdekat dari tempat tinggal kita. Sebaiknya tidak langsung mendatangi rumah sakit atau fasilitas kesehatan karena potensi transmisi virus SARS-CoV-2 di dalam perjalanan masih sangat mungkin terjadi. Bisa jadi dari orang lain yang positif tanpa gejala ke Anda ataupun Anda menularkan ke orang lain bila memang keluhan Anda dikarenakan infeksi COVID-19. Lalu yang terakhir, tips yang terakhir dari Senja Podcast adalah update informasi dan ikuti anjuran. Melakukan update informasi terbaru mengenai COVID-19 perlu kita lakukan untuk mengetahui apa perkembangannya dan bagaimana risiko penularan COVID-19 ini. Tetapi batasi setidaknya hanya 2 atau 3 informasi per hari, agar kita tidak justru menjadi panik berlebihan karena beragamnya informasi terkait COVID-19 yang kita dapatkan. Mengikuti anjuran dan saran dari Pusat Layanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, WHO, dan Kesehatan Lokal juga baik untuk kita menghindari diri dari resiko terinfeksi corona. Nah, penikmat senja, tidak terasa saya sudah menemani waktu kalian selama 30 menit. Semoga apa yang saya paparkan dari awal hingga akhir ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk penikmat senja, selalu jaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga kebersihan kalian masing-masing. Dan yang terpenting adalah ikuti imbauan dari pemerintah. Jangan ngeyel mau jalan-jalan sendiri, oke? Dan buat kalian semua, jangan lupa terus ikutin Senja Podcast setiap Sabtu sore. Akan ada banyak sekali informasi yang sangat penting untuk kehidupan kita ke depannya. Dan akhir kata,
Terima kasih, selamat istirahat.